wanita namanya Henny. Dia melaporkan pacarnya yang namanya Ricky yang katanya sudah menghilang tanpa jejak. Kemana kira-kira kalau cowok menghilang? Punya pacar lagi kah? Udah nikah. Ah, bisa jadi, ya kan? Henny ini korban. Kenalkan, nama saya Henny. Saya melapor ke Polda Jemeno karena pacar saya sudah menghilang selama seminggu. Lalu kita mendatangi rumah kontrakannya Henny. Kita masuk sebuah gang, kita masuk sebuah perkampungan. Dan kita tanya-tanya sama warga apakah kenal dengan yang namanya Henny. Tapi pas saat kita tanya warga, Bu, maaf mau nanya Bu. Iya. Kontrakannya Henny di mana ya? Itu di seberang sana, di gang sebelah kiri. Masuk gang ke kiri? Iya. Oh gitu ya? Mau ngapain Mas? Mau nyari Henny aja keperluan. Hati-hati aja Mas. Hati-hati. Rumahnya di sana tuh sering ada ribut-ribut katanya. Suka teriak-teriak katanya. Teriak-teriak gimana, ngamuk atau gimana? Nggak ngerti. Cuma suka teriak-teriak sendiri. Coba aja nih Mas. Iya deh. Oh, iya. Makasih ya, Makasih, Mas. makasih. Iya. Kesan pertama aja udah gak enak. Lalu kita masuk ke dalam gang. Dari situ kita bertemu lagi dengan ibu-ibu. Saat kita tanya lagi di mana rumahnya Henny, jawabannya adalah, Ibu mau nanya rumahnya Henny yang mana Bu ya? Sono no. Mau apa emang? Mau nanya ada perlu? Kamu menagih utang? Enggak Bu. Sana kamu menagih utang. Bilangin sama dia ya, jangan bikin ribut mulu sama ini tiap hari tuh. Tiap hari bikin ribut. Sering bikin ribut. Katanya banyak utang, banyak orang yang nyariin dia. Kayaknya Henny ini emang biang masalah di kampung ini. Assalamualaikum. Itu suara bayi nangis. Oh, suara bayi? Mesti. Hen? Keluarlah seorang wanita yang namanya Henny. Lo di sini tinggal sama Ricky itu? Oh, enggak, sendiri. Oh, Ricky-nya itu ngilang. Ricky itu pacar kamu, suami kamu sih? Pacar. Dia Pac- nggak bayar sedikit. Itu ada suara bayi apa tuh? Oh, enggak, itu bayi saudara. Oh gitu? Ponakan. Oh, ponakan. Iya. Terus nanti kalau kita mau pergi? Oh, ada tetangga nanti. Oh, tetangga. Oh, ya udah. Nggak apa-apa. Iya, iya. Yaudah, kita Oke, tunggu ya. kita tunggu ya. Aku siap-siap dulu, Iya. Mas Lia, Kak Jessica, Mas duluan aja. Iya. Nanti aku nyusul. Kita nggak bisa tunggu di dalam aja? Oh, enggak. Tunggu di depan gang aja. Tunggu depan aja, ntar aku nyusul ke sana. Aku mau siap-siap dulu. Kenapa nggak bisa tunggu di dalam? Lalu kita mengajak Henny untuk pergi, untuk menyelidiki di mana Ricky pacarnya. Namun kita malah disuruh pergi dulu. Kita disuruh nunggu di mobil, kata dia mau siap-siap. Pas saat kita bilang, gimana kita tunggu di sini aja, di dalam rumah. Henny bilang, jangan di sana aja. 5 menit, aku ganti baju, siap-siap langsung aku ke sana. Kita curiga, ada yang disembunyikan Henny di rumah. Oh, masih di sini? Tunggu di gang. Iya. Di gang aja tuh. Di sini belok kanan ke dekat pantai. Oke. Iya, makasih. Aneh ya? Kok tumben sih kita nggak boleh nunggu di situ? Dan dia bilang, ini kan Henny ini ngelaporin pacarnya Ricky yang udah menghilang. Pacarnya apa suaminya ya? Biar kita pergi. Udah dapat laginya? Apa? Udah dapat lagi utangnya? Enggak, kita nggak nagih utang kok. Bilang itu sama Henny. Apa? Suka godo-godain laki orang. Kok ibu bisa ngomong gitu? Iya, orang pada tahu semua. Emang suami ibu pernah digangguin juga? Iya. Ini udah pada kesal semua. Lalu kita putuskan untuk tunggu di ujung jalan aja. Karena kalau kita balik lagi ke mobil jauh. Kok lama banget sih? Kita nggak boleh nunggu di depan rumahnya. Terus tapi dia lama. Dan ibu tadi bilang katanya dia suka ganjen. Bedain barang Makanya apa? gue bilang, bisa jadi Henny nih yang bermasalah, makanya Ricky-nya kabur. Coba Ciri Pak, coba lo susul lagi ke. Susul cari Ciri Pak. Lama banget ini. Iya. Tapi Ciri Pak saya suruh nunggu dekat rumahnya Henny. Saya suruh dia lihat ada kejadian apa, ada yang mencurigakan atau tidak. Berapa banyak utangnya Ricky, Mas? Utangnya Ricky banyak sama Ya gua. terus kenapa Mas ambil barang saya? Karena dia nggak bayar utangnya. Ricky punya utang banyak sama gua udah. Tolong, kenapa? Jangan diambil. Ya. Sama Ricky. Banyak utang Ricky. Harga TV ini nggak seberapa utangnya dia. Ini benar, tiba-tiba Ciri Pak balik lari dan bilang, oh ya ada orang teriak-teriak di depan kontrakan Henny. Kita langsung lari dong. Ya tapi seberapa banyak itu bisa diomongin dulu, Mas. Nanti kalau ketemu. Masih nggak benar. Tuh, sama perempuan dia lo percaya.
Udah diam lo. Ternyata memang ada orang laki-laki membawa televisi. Ada apa nih kamera? Pak. Santai aja kali Mas, ada masalah. Lo siapa? Lo maling? Apa lo bilang? Enggak, gue nanya doang. Enggak, lo ngambil TV berarti lo maling berarti. Gua bukan maling. Pacarannya ada utang sama gua. Katanya pengakuan pria tersebut, katanya Ricky, pacar Henny menunggak utang besar dan dia mengambil TV itu sebagai barang sitaan. Gua nagih ke sini, gua nyari Ricky. Iya. Ya kalau ketemu-temu gua cari. Gua godain. Tetangga-tetangga situ juga ikut ngomporin. Kebetulan gak ada laki laki, godain laki orang mulu. Saya nggak pernah godain laki orang juga nggak pernah. Dan habis itu Henny pergi sama kita untuk mencari Ricky. Di tengah perjalanan menuju mobil, itu warga situ kayak kenapa nggak suka sama Henny. Ini dari kampung ini. Ganti dari kampung ini. Ganti lagi dari kampung ini. Dan kami gue aja demen banget. Jaga ya Bu kalau ngomong ya. Ajar saya nggak jelek itu. Dan saya pun punya harga diri Ibu jadi jelekin saya. Iya, udah. Baik. Iya, Bu. Maaf ya Bu. Saya namanya fitnah di kampung kayak gitu. Iya, ngerti. Orang kampung nggak tahu apa-apa bisa yang ngomong aja. Bagus tuh, apa ini? Ada laki di sini. Henny cerita dia udah pacaran 5 tahun sama Ricky. Dan kita pertama kali menuju ke kantornya Ricky. Mencari tahu tentang Ricky di mana. Di sini kantornya di seberang situ ya? Oke. Ya udah. Oke, kalau gitu Ciripa, Jessica lo turun ya, tanya Ricky di sana apa enggak? Sampainya kantornya Ricky, kita suruh Ciripa dan Jessica untuk turun cari informasi tentang Ricky. Aku ikut ya. Gak usah, biar mereka aja. Harus tahu Ricky masih kerja di sini apa? Ya nggak usah, tunggu kita aja yang ngurus. Enggak, aku tetap mau ikut. Ke sini Pak, aku tetap mau ikut ke sini Pak. Tapi Henny yang di dalam mobil tiba-tiba memaksa untuk ikut turun ke kantor. Mau ikut ya? Boleh ya? Ya udahlah, gue di sini ya. Henny udah saya biarkan untuk ikut mereka, jadi bertiga. Gimana sih anak kabur? Itu kenapa sih? Enggak. Jangan. Namun tiba-tiba Henny malah lari balik lagi ke mobil. Ngapain nih? Tadi maksa minta ikut, dia minta balik lagi. Tadi maksa pengen ikut, tapi malah kabur. Gimana sih? Di dalam itu ada orang yang sering Tunggu, ke rumah. gue bingung. Tadi lo maksa-maksa untuk pengen masuk. Terus Di dalam itu ada orang yang sering lagi utang. cowok lo banyak utang. Katanya Henny melihat seseorang yang dulu sering nagih-nagih utang ke Ricky. Tahu ya, pokoknya banyak banget di rumah itu yang sering ke rumah nagih-nagih utang. Dan orangnya tadi ada. Ada. Lo kenapa kabur? Terus tiba-tiba dia nagih kamu lagi, aku bingung lagi jawabnya apa. Makanya aku harus ketemu Ricky dulu, gimana caranya? Semua orang banyak yang nagih utang ke aku. Ciripa, ya lo pakai GoPro, lo ke dalam cari informasi. Lu gak usah maksa-maksa ikut laki nanti ngasih. Iya, lo udah minta Udah sampai pintu tinggal masuk aja, cepet, tiba-tiba kabur. Keluar. Main kayak gitu aja. Harus dapat info ya Kak Ciripa ya. GoPro-nya GoPro. Akhirnya Ciripa saya suruh turun sendiri, kita pasangin GoPro dan alat mengintai. Saat aku disuruh ngecek kantornya Ricky, aku sudah coba ngecek. Permisi, Bapak. Maaf, ini betul kantornya Ricky? Kau siapa? Ricky siapa kau? Saya cuma pengen tahu. Oh, keluar. Jangan lagi ngomong soal Ricky. Keluar. Enggak, Pak. Aku tidak mau tahu. Enggak. Keluar. Sudah aku pecat. Tapi Ricky betul kerja di sini. Tidak ada urusan. Sudah aku pecat seminggu yang lalu. Enggak, masalahnya. Keluar. Masalahnya kenapa? Keluar. Ciripa, apa
Apa sih? Diusir apa sih? Pak. Tapi ternyata kenyataannya bosnya itu malah marah-marah sama aku. Malah aku diusir, suruh pergi. Aduh mas, itu aku tadi malah dimarah-marahin. Hah? Baru ngomongnya salah kali. Enggak salah, aku cuma ngomong baik-baik, Pak. Permisi, mohon maaf. Ada karyawan yang namanya Pak Riki. Dia langsung marah sama saya. Aku nggak tahu kenapa itu. Pak Jeripa nggak baik-baik ngomongnya pasti nih. Lo kok- Selalu nggak dapet info. Kok kamu Jessica malah gitu sih ngomongnya? Tanya nggak kenapa dipecat? Enggak. Dia cuma bilang itu langsung usir saya. Nanya nggak sejak kapan dipecatnya? Enggak tahu. Ini cari informasi yang jelas dong si Ripa. Tapi Ripa bodohnya dia nggak nanya kenapa dipecat, kenapa, gara-gara apa. Jessica lo turun. Kita lihat ya kalau Jessica turun pasti selalu bisa. Gimana sih ah? Aku ikut ya. Kamu ikut tadi, kamu udah pergi, sekarang minta ikut lagi gimana sih? Aku kan tahu dia udah nggak kerja di sini lagi. Maksudnya aku Nanti kalau ada Riki kamu kabur lagi. Enggak, Kamu kan dari paling ngacoin. Lo pakai apaan kek? Udah lo pakai apa kek? Tutupan apa kek? Udah pakai ini aja, pakai lo pakai pasmina, tolong pinjemin pasmina Ayo, boleh yaudah, yuk. sebelah. Ayo. Bentar. Akhirnya saya nyuruh Jessica untuk kembali lagi ke dalam bersama Ripa dan Henny. Pak. Pak. Enggak, Pak. Keluar. Pak, tapi kami untuk tahu informasi Ricky itu sebenarnya di mana, Pak? Udahlah, tidak usah bicara Riki. Riki sudah saya pecat. Riki sudah saya pecat bersama Amel. Amel. Apa ya hubungan antara Amel dengan Ricky? Amel dipecat, Ricky dipecat bareng-bareng. Jangan-jangan Ricky dan Amel ini memiliki hubungan terlarang di kantor. Sudahlah, tidak usah bicara itu lagi. Kau cantik, udah bicara. Bapak nggak usah pegang ya. Oh, pantesan Riki tuh nggak betah di kantor itu. Bisa jadi Riki tuh nggak betah. Gara-gara bosnya aja kayak gini kelakuannya. Pak. Ya Pak, permisi ya Pak. Lu tahu dong, Kak, Amel tuh siapa? Genit gimana? Wah, aku aku galak banget genit. Bapaknya megang-megang. Gak mungkin, dia ternyata aku galak banget. Ini kita nggak enak nih di depan kantor orang, tapi kita harus tahu info mengenai Amel. Amel tuh siapa? Maaf. Bapak karyawan sini. Berarti dia nanya sama siapa tuh ya? Apa karyawan kantor ini kali ya? Pak, Jessica Pak kenal Ricky nggak Pak? Iya. Ya, kan kerja di sini. Iya kan, Bapak kerja di sini kan? Kita butuh banget informasi mengenai Ricky atau Amel. Soalnya Bapak tadi tahu kita nggak sudah sih? nanya juga di dalam Iya. sama bapak yang rambutnya putih, tapi dia malah marah-marah Iya, sama itu saya siapa juga. sih, Pak? Bantu kami, Pak. Seperti apa saja. Saya pernah waktu itu ngobrol sama drivernya Amel. Nah, nggak apa-apa Pak. Iya. Drivernya Amel. Nomornya Bapak punya, nomornya. Mungkin alamat drivernya ya, saya juga kurang paham ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Kalau saya nggak salah itu Jalan Bangka, Pak, boleh dokumennya ya? Jalan Bangka 25 nomor 25. Jalan Jalan Bangka. Bangka. Oh, oke. Pak, ini alamatnya benar tapi Pak. Iya udah benar, udah kalian pergi deh pergi. Nomor teleponnya nggak ada, Pak, yang harus bisa dihubungin. Saya nggak punya. Iya. Ya udah. Dan anehnya informasi tersebut kita dapatkan dari seorang karyawan di depan kantor tersebut. Dan yang lebih aneh lagi, sambil memberikan informasi tersebut, karyawan itu sambil ketakutan, keceringan-ceringuk, takut dilihat sama bosnya. Dan dari karyawan tersebut kita mendapatkan satu alamat, sebuah alamat. Katanya ini adalah supirnya Amel. Kenapa kamu colok-colok kayak gitu sih? Aduh. Kita lihat dulu apa kok itu bosnya? Iya, bosnya pas bahas-bahas Amel lah, aku siapa? Maksudnya, Bosnya tuh masih banget ternyata. Tadi bahas-bahas Amel tuh siapa? Apa dia bilangnya apa jadi tadi? Tadi kok bosnya bilang Ricky nggak disiplin kerjanya, padahal dia selalu baik. Itu kan kata Kerjanya selalu lo. baik, tepat waktu, datang ke kantor juga, kenapa Ya. tiba-tiba bisa dipecat? Sekarang mana lo tahu Ricky sekarang perlu pergi dari rumah dia datang ke kantor apa enggak? Dan di perjalanan dari kantor Ricky ke rumah supirnya Amel itu, Henny udah panik. Dia udah kayak ngerasa wah ada hubungan apa antara Amel dengan Ricky. Dia udah menduga-duga. terus tadi ada karyawan Mas, kita nanya soal Amel sama Ricky, nggak mau jawab. Dia ketakutan loh. Takutan. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan soal Betul. Amel dan Ricky ini. Setidaknya kita sekarang dapat info rumahnya supirnya Amel. Ini nih Alamatnya itu di mana sih? Jalan Bangka, Jalan Iya. Bangka Pak. Iya. Oke. Jalan Bangka, ya, Pak. Kemang. Yuk.
kita berapa? kelewatan. Kalau dari WC kita kelewatan 20 meter nih. Ya udah nggak apa-apa deh mas, jalan-jalan aja. Jalan aja ya. Jalan Yaudah. Jessica sama Henny aja deh. Gue nggak percaya sama lo. Ntar lo digebukin orang kampung sini nih. Sampainya di rumah supir Amel, gue coba untuk cari informasi mengenai Ricky dan juga Amel. Pak, Pak, ini betul dengan supirnya Bu Amel? Ada apa mbak? Ini kamera apaan? Banyak banget. Saya nggak mau begini. Iya Pak, maaf, gini kita lagi mau nyari Bu Amel, tapi sebenarnya nyari Ricky. Nggak mau. Saya nggak mau tahu urusan itu. Nggak, saya nggak mau tahu. Pak, bentar aja Pak. Pak, Saya nggak suka. saya mau cari Ricky Pak. Pergi. Pak, bentar dong Pak. Pergi. Pergi sana pergi. Pak, dong. Saya nggak mau tahu tentang Ricky. Iya Pak. Iya Pak. Bapak udah marah-marah, ngusir kita karena ada kamera. Kita bener-bener diusir dari situ dan hampir nggak dapet info apa-apa. Ini ya, pokoknya galak banget lagi. Ulang lagi aja Kak. Coba, yaudah bentar deh gue coba nanya baik-baik deh. Tapi gue nggak putus asa. Gue terus masuk, gue terus ketok pintunya, gue minta bapak itu keluar. Tolong kasih info kita mengenai Ricky atau Amel. Bapak itu nggak ngomong apa-apa. Pak sebentar aja Pak, please dong Pak, kita butuh banget Pak. Pokoknya urusan Ricky saya nggak mau tahu ya. Kalau mau tahu nih. Tapi ingat, jangan bilang dari saya. Saya nggak mau dipecat dari kantor. Pergi. Tapi ini benar Pak. Pergi udah pergi. Makasih ya Pak. Tadi kenapa sih kayak marah-marahin? Gimana? Kayak gitu. Kan marah-marahin. Bukan dimarah-marahin aja. Pasti nggak dapat informasi kan lo? Nggak dapat informasi juga kan? Didorong-dorong gitu. Nah kan, lu gagal juga tuh gue tadi saya yang turun mat. Kalau dibakar lo kalau turun. Dapat informasi Tadi ada juga. kertas apa dari kertas tuh? Dapet dong nih. Coba buka dulu, gue nggak tahu deh apaan, dia cuma bilang jangan bilang-bilang dari dia gitu. Oh dia kok pesan nomor. Ini alamat siapa maksudnya? Nggak tahu tapi Lu gimana sih nggak nanya lu Jess? Tuh kan, lu nyalain gue, lu sendiri juga nggak bisa. bapaknya tuh ngusir kita. Nah, sama kayak gue tapi kan tadi. setidaknya gue dapet info. Iya tapi kan mana itu alamat siapa? Itu Iya. alamat siapa? Ya udah kita coba ke sana aja. Mas ya, Kak, maaf ya, aku nggak bisa lanjutin lagi. Ini apa lagi? Maksudnya Aku harus selesai masalah aku dulu. masalah apa? Ini kan lagi di sana. Pokoknya nggak bisa ya Mas ya. Bentar, ini kita udah ada alamat loh. Ini tinggal jalan loh. Lu mau kemana sih? Tiba-tiba Henny mendapatkan telepon, kita nggak tahu telepon dari mana. Tapi dia buru-buru pengen mengudahi hari itu. Dia pengen cepat-cepat pulang. Itu telepon dari siapa ya? Dan kenapa dia pengen cepat-cepat pulang? Ini gimana sih? Itu kok dibiarin pergi sih mas? Ini emang ada yang lebih penting daripada cari cowoknya. Ini udah dapat alamat Dia loh. kayak tadi ngangkat telepon atau lagi lo berisik ribut. Terus dia siapa kira-kira ya? Kok dia nggak bilang-bilang? Ini mau ditolongin nggak sih? Gimana orang mau minta dibantuin malah main pergi gitu aja. Udah ada alamatnya loh. Tapi lu nggak tahu nih alamat siapa? Nggak tahu, tapi ya mungkin rumah, gue yakin Amel sih. Nah, sekarang karena kan dia pertanyaannya. supirnya Amel. Nah, ada Kenapa hubungan. nggak tanya nih alamat siapa tadi? Ya nggak bisa, dia marah-marah Kak Ciripa. Ini yang masih terbayang di pikiran saya ada hubungan apa antara Amel dan Ricky. Iya kan? Amel Pecat juga. dipecat juga kan? Barengan Dan sama Ricky. gara-gara apa? Apa gara-gara mereka pacaran atau mereka kawin siri? Kita nggak tahu. Dan terusnya gini. Oke, sekarang gini aja deh, ya. Ini supirnya Amel tapi masih kerja sama Amel nggak? Ya nggak tahu sih, pokoknya dia bilang Tuh, jangan kan? bilang-bilang dari dia langsung pergi. Tadi kan? kamera hampir rusak loh, gara-gara dia ngusir kita. Masa ya kita masih maksa Kak Masih Ciripa? kerja apa enggak? Ini apa enggak? Kan kamu juga kayak gitu kan? Ya udah deh, sekarang. Tapi kan gue dapat info nih. Udah jangan berdebat. Udah kita lanjutin lagi besok deh. Dan di hari berikutnya kita menuju ke rumah Amel. Alamat yang didapatkan dari supirnya Amel kemarin. Oke, ini sekarang kita akan menuju ke alamat yang kemarin dikasih sama supirnya Amel ya. Betul. Oke, Lo kemarin lo kenapa? Jangan Tiba-tiba bilang. pergi.
Ada pokoknya ada urusan, nggak bisa ngomong. Ini hari ini jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Ini maksudnya sampai udah Misalnya kalau Main kita pergi aja gitu. Oke, ya udah sekarang kita akan menuju ke alamat yang dituju. Jalan Bangka. Oke, ini daerah Kemang ya. kita nggak Oke. tahu nih rumah siapa. Rumah siapa? Kemungkinan sih rumah Amel. Ya berhubungan dengan Amel gitu ya. Dan kita pengen cari tahu dong, apa benar-benar ada Ricky atau tidak. Oke, sekarang kita udah sampai alamat ini. Tadi Jessica turun deh sama Henny. Ayo, ayo. Aku saya juga. Gak usah, lo di sini aja. Dan dari situ saya mengutus Jessica dan Henny untuk turun. Permisi. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Ibu ini rumahnya Bu Amel ya? Iya betul. Oh, Bu Amel ini ada nggak, Bu? Kalau Bu Amelnya nggak ada. Oh, Bu Amel nggak ada. Pergi ya, Bu ya? Kira-kira pulang jam berapa ya, Bu? Wah nggak tahu saya. Kita sebenarnya mau nyari Ricky sih, Bu. Ricky. Iya, Bu. Ibu kenal sama Ricky, Bu. Ya coba sama ibu sini. Ternyata Ricky dan Amel itu sering bertemu di rumah itu. Oh, Ricky sering main ke sini, Sering Bu? main maksudnya dia deket sama Amel gitu? Nggak tahu saya. Cuma suka main aja. Bu, sekarang ibu tahu jujur sama saya, Bu. Ibu tadi bilang dia sering banget sama Amel. Maksud ibu apaan? Dia pacaran berdua, Bu. Bu, tolong dong Bu kasih tahu Ricky di mana, Bu. Saya harus ketemu dia. Dia udah lama banget nggak pulang ke rumah, Bu. Tolong. Ibu kasih tahu terus apa hubungannya? Nggak mau, kamu kerja aja deh. Nggak mau. Bu kejadian. Dapet loh. Kenapa, Bu? Ibu kejadian apa, Bu? Oh, itu salah paham aja. Salah paham. Maksudnya apa? Dia nggak mau lagi inget kejadian itu. Dan itu hanya salah paham katanya. Bu, tolong dong, Bu kasih tahu Ricky di mana, Bu. Aku harus ketemu Ricky. Ibu kok kayak ngomongin sesuatu tuh. Udah. Ini, Ibu, maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu. Permisi. Makasih ya, Bu. Ini bener-bener bikin kesel. Dia maksa banget untuk Ibu harus kasih info mengenai Ricky dan juga Amel. Akhirnya gue tarik Henny, ayo kita langsung ke mobil aja. Udah, cukup. Jangan terlalu dipaksain kalau memang kita nggak bisa dapat info apa-apa. Kayaknya iya itu rumahnya Amel dan gue kesel nih tadi sama Henny. Aha. Lu lagi sakit, lu nggak boleh kayak gini. Jangan tapi dia nyebut-nyebut nama Amel. Oke, berarti ada apa hubungan antara Ricky dengan Amel? Dan Ricky tuh sering main ke sana. Tuh jajan atau mereka udah nikah? Ya udah sekarang Iya. kita mesti kemana? Ya udah nggak dapet apa-apa kan. Rumah itu doang yang kita bisa dapet. Ya berarti Terus termometernya berapa? Henny mendapatkan telepon lagi, kita nggak tahu dari mana. Tapi dia ngomong soal termometer, soal panas badan. Yaudah, aku kesana soalnya. Ya udah. Apa? Udah ya, Mas Ria. Kak, udah aku. Ini Itu apa lagi nih? Ini penting banget, ini tadi penting kan banget. janjinya Ini nggak penting mau dari yang kemarin. Pak, udah Pak, berhenti Pak. Dia buru-buru pengen turun dari situ dan pengen pergi memisahkan diri dari kita. Lu kenapa sih? Hen. Tadi janjinya mau begitu, Hen. Katanya jadi nggak gitu lagi. Gimana sih? Dulu Henny. Dia mau ngapain? Yaudah ikutin deh. Nah, dia kayak nyetop taksi. Coba, dia tadi ngangkat telepon, termometernya panas. Kaitannya Berarti sama bayi yang di rumah itu bukan? Iya, belum kira Pak. Dia bilang kemarin kan katanya anak Titipan. titipan. Heeh. Tapi kenapa dia panik banget? Iya kan udah ada yang jagain. Ya harusnya dia langsung telepon tantenya dulu dong. Kalau anaknya sakit atau panas, tapi nggak ada rasa kayak gitu kok. Jangan-jangan dia udah punya anak, terus Ricky tak baru tahu, terus Ricky-nya pergi. Atau jangan-jangan Henny ini istri orang. Kita penasaran dong, ini sama kayak kemarin nih kasusnya. Ikutin taksinya dan ternyata taksi tersebut menuju ke rumah kontrakan Henny. Kita ikutin, kita jalan dan itu menegangkan. Henny nengok, kita ngumpet di gang samping. Kita jalan lagi, Henny berhenti nengok, kita ngumpet lagi masuk ke kiri. Kita jalan lagi, Henny nengok, kita masuk. Ciripa malah ngajak masuk ke kuburan. Apa sih? Mau ngapain masuk ke kuburan? Sampai di depan rumah kontrakan Henny masuk. Kita lihat dan ternyata Henny keluar menggendong bayi. Henny, Ini bayi lo. Bayi ini siapa ya, sebenarnya? coba jujur. Sebetulnya lo udah punya anak atau belum? Saya takut ngomongnya.
Yaudah ini anak ini dulu kasihan panas Ya udah, di luar. kita tunggu di sini. Kamu kalau udah mau cerita, Iya. bilang sama kita. Gue kaget banget karena ternyata Henny udah punya anak. Oke, Henny, cerita. Jelasin. Lo bohong sama kita. Berarti jangan-jangan memang Ricky ninggalin lo karena lo udah berkeluarga, lo udah punya suami yang kaya. Sebenarnya aku sama Ricky tuh udah punya anak. Dan ternyata Henny mengaku bahwa dia memang sudah punya anak dan itu adalah anak Henny dan Ricky. Jadi Ricky itu bukan pacar kamu sebenarnya. Jadi yang kamu laporin Ricky itu yang menghilang suami kamu. Jadi yang hilang berarti bukan pacarnya, tapi suami sirihnya Henny, Ricky. Selama kamu hamil, jadi kamu gak pernah ketemu orang tua kamu. Kamu menyembunyikan ini dari orang tua kamu. Selama 9 bulan. Papa kamu gak nyari-nyari kamu. Sempet sih nyari, cuman memang aku pergi jauh. Gini deh, saran saya. Terserah kamu ngikutin saran saya apa enggak. Saya bilang, Henny kamu harus ngomong ke orang tua kamu, kita temenin deh. Orang tua aku gak suka sama Ricky. Kenapa? Gak tahu mereka gak ngizinin aku dari pacaran tuh gak ngizinin. Apalagi aku sampai tahu aku punya bayi kayak gini gak mungkin. Tapi gini, kamu kan meminta tolong sama Playboy zaman now, dan ini kan akan tayang di TV. Orang tua kamu, keluarga kamu pasti akan lihat. Menurut saya ya, sekarang gini deh, datang ke papa kamu sekarang, kamu ceritain masalahnya, kita temenin. Harus. Gak apa-apa kita temenin. Henny awalnya menolak. Tapi saya yakinkan Henny akhirnya mau kita temani untuk datang ke rumah papanya untuk memberitahukan bahwa mereka sudah menikah. Yuk, ayo kita ke rumah papa kamu yuk. Waduh, kita juga baru tahu ternyata Henny ini bukan mencari pacarnya yang hilang, tapi suaminya. Selama perjalanan Henny benar-benar nggak mau dan dia berubah pikiran nggak mau ke rumah papanya. Ayo. Nggak usah. Udah, enggak lo kamu harus lambat laun, suka nggak suka, papa kamu harus tahu, keluarga kamu harus tahu kalau kamu ternyata udah nikah sama Ricky. Iya, ini bakal nggak bisa dilanjutin kalau kamu belum nyelesain masalah ini. Kita justru di sini mau bantuin, Lo, ya. lo mau nyari Ricky nggak? Kalau nggak kita nggak bisa bantuin nih. Nggak mungkin, aku tuh ngomong jujur ke papa tuh nggak mungkin. Papa bakal marah banget sama aku. Tapi awas ya, kalau sampai nanti kejadian apa yang bikin masalah lebih besar, aku sampai diusir sama orang tua aku, sampai nggak dianggap anak, kalian harus tanggung jawab ya. Yuk kita udah nyampe ke sini. Biar bagaimanapun nih bapak kamu, ibu kamu kan lagi kerja di luar negeri. Ya kamu ngomong dari bapak ke bapak kamu dulu lah. Minimal dia harus tahu. Dan kamu bersyukur ada teman sekarang yang mau. Ayo. Sampai di rumah papanya, benar sekali keluarlah seorang laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Henny, kemana kau Henny? Kamu kemana aja Henny selama ini dalam 1 tahun Papa gak ketemu Henny kemana aja? Ya Pak, ini sebenarnya ini tuh hilang, ini lagi hamil. Hamil sama siapa? Aku punya anak sama Ricky. Sama Ricky. Kamu tak mikir kamu? Ricky yang itu. Papa malu Henny. Punya anak Henny hamil di luar nikah. Pak, ini kami belum nikah, Pak. Ini udah nikah siri sama Ricky, Pak. Setelah Henny bilang bahwa dia sudah menikah dan punya anak, papanya marah besar. Anak durhaka kamu Henny. Pergi dari sini. Pergi. Maafin Pak. Semua pergi dari sini. Bapaknya mengusir Henny, kemarahannya tidak bisa dibendung lagi. Henny diusir pergi keluar. Dan Henny malah balik menyalahkan kita. Udah nggak mau yang namanya kayak gini, udah berhenti sampai sini, udah tolong ya, udah. Henny. Kita tanya mau kemana lagi, Henny malah pergi dan tidak mau ikutan lagi. Dia pergi, udah biarin aja. Biar Henny. Ya. Hari berikutnya Henny sudah tenang, dia sudah lebih rileks. Oke, gimana Henny? Hari ini kamu udah bisa tenang belum? Sedikit alhamdulillah udah tenangan. Iya. Sama papa gimana? Belum ada kabar juga? Belum. Nggak apa-apa? Papa kayaknya masih marah banget. Oke, sekarang kita mau menuju ke rumah orang tua Ricky. Loh, maksudnya kalau orang tua Ricky tahu makin lebih parah lagi ini. Henny lagi-lagi kaget. Waduh, kenapa orang tuanya Ricky? Saya pikir memang ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan informasi Ricky di mana.
Karena bisa jadi orang tuanya Ricky sebenarnya tahu Ricky di mana. Siapa tahu Ricky ada di situ. Oke, tapi ada hal yang janggal nggak sebelum Ricky menghilang ini? Ah, kenapa? Ada sih yang telepon sama dia tuh Amir gitu kalau nggak salah. Iya. Jam berapa tuh? Jam 11 malaman. Jam 11 malaman, dia angkat telepon. Angkat telepon, terus tapi telepon itu di luar gitu, dia nggak mau aku dengar. Bisa nggak ya Amir diganti Amel? Masuk akal juga. Soalnya zaman sekarang kalau orang pengen ini suka ganti nama loh. Oke, sekarang gini aja deh. Kita langsung menuju ke rumah orang tua dari Ricky aja. Sampainya di sana, kita mendapatkan sambutan yang mengejutkan. Assalamualaikum. Ibu. Ada apa ada kamera ini? Oh, ini lagi. Maksudnya apa sih? Iya Pak, ini pengen jelasin Pak semuanya Pak. Ini pengen jelasin ke Bapak sama Mama. Bapak sendiri nggak tahu Ricky ada di mana, udah setahun ini nggak pulang. Sama lo ya? Sama Henny aja nyari seminggu ini nggak pulang-pulang. Seminggu ini yang begitu kan. Setahun sebelumnya kemana? Ya Pak, tapi Bapak jangan seakan-akan nyalain Henny dong Pak. Ini makanya mau cerita di sini yang sejujurnya kayak Terus terang, gimana. Bapak selama ini mah mikirin Ricky. Kasihan nih ibunya selalu mikirin terus, nggak tahu di mana ada. Tahu-tahu datang Henny begini. Sekarang Bapak nggak mau lihat ya. Ini bawa apa? Sudah ada kamera di sini apa Bapak ngari? Suruh bubar ya, semua bubar. Ricky, Tahu nggak ada beritanya Ricky yang ngomong ngapain? Nggak ada. ini Ricky ada di Bapak dalam. udah nggak suka ngeliat lu di sini. Pergi aja pergi. Ini ya sebenarnya ada pengen bilang sama Bapak sama Mama ya. Jadi sebenarnya udah nikah sama Ricky, nikah siri dan ini punya anak. Oh, dasar lo ya perempuan nggak bener lo ya. Kenapa jadi Henny dikata nggak bener? Pantes waktu itu pernah denger. Anakku kirain kerjaan lo jangan-jangan gara-gara lo ya. Gara-gara Henny sekarang aja Henny nyari tahu dia kemana. Dipecat pun nggak tahu dari kantor. Saya nggak mau tahu, saya nggak sudi kalau kamu merikir. Lebih baik sekarang Kok pergi kayak aja. gitu sih udah punya anak Nggak kayak ada gitu. urusan. Saya nggak mau tahu pergi. Saya nggak mau. Pergi dari sini. Nggak suka sama Kamu dasar perempuan nggak tahu diri. Iya, udah pergi sini. Kamu kenapa marah-marah dengan saya? Bapaknya Henny muncul. Bapaknya Henny marah-marah dengan bapaknya Ricky. Dan dari pertengkaran itu kita baru mengetahui bapaknya Ricky dan bapaknya Henny itu saling kenal. Dan kita baru tahu ternyata ibunya Ricky itu dulunya mantan pacarnya bapaknya Henny. Oh, jadi selama ini Henny sama Ricky nggak pernah disetujuin karena masalah kalian Kalau berdua. nggak datang ini nggak tahu. Tuh, maaf. Jadi kebuka semua. Bapak kenal dengan bapaknya Ricky? Iya dulu, tapi sekarang saya tidak kenal. Saya ikutin kalian dari tadi. Oke, sekarang gini aja. Ricky juga nggak tahu Ricky di mana. Nggak tahu. Gue tahu di mana itu. Bapak tahu di mana Ricky? Kok bisa tahu? Kita kaget dong. Bapaknya Henny tahu di mana Ricky. Bapak tahu dari mana? Tahu dari Eti. Bapaknya Ricky pun marah dan ngomel waktu bapaknya Henny bilang ke ibunya Ricky dengan nama si Eti. Oh, jangan-jangan lu masih ada hubungan sama dia. Eti itu nggak ada hubungan apa-apa. Cuma berteman aja. Saya katanya, ibu masih berhubungan dengan dia. Masih lah buktinya tahu tuh. Ibu tahu di mana Ricky jadi? Tahu. Karena Ricky pernah nelfon saya, saya kasih alamatnya. Kita putuskan untuk datang ke alamat yang diberikan oleh ibunya Ricky. Karena ternyata Ricky pernah telepon ibunya bilang kalau mau cari Ricky di alamat itu. Udah, yuk kita cari Ricky yuk. Yaudah. Bu, Iya. makasih ya Bu. Saya ikut. Lu mau ikutin dia apa mau nyari anak lo? Nyari anak. Kalau gitu gue ikut. Kita mau pergi, tapi semuanya pengen ikut. Bapaknya Ricky, bapaknya Henny, ibunya Ricky, semua pengen ikut. Ya udah, tapi kan kita banyak mobil, biarin aja mereka ikut di belakang. Tapi ini udah nyampe nih alamat yang dikasih ya? Nah, ini rumah Ricky apa bukan tapi ya? Yaudah kamu masuk ya, kita langsung turun aja. Yuk turun aja yuk. Sampainya di alamat tersebut, kita cari tahu apakah Ricky ada di situ. Namun yang keluar adalah seorang wanita. Jangan-jangan Amel ya? Lo siapa? Saya Amel. Oh, halo. Oh, jadi lo yang namanya Amel. Ini buka pintu nih, ini buka pintu, pintunya buka. Lu buka pintunya, lu ada hubungan apa sama Ricky? Buka nggak daripada gue dobrak pintunya? Lu siapa? Saya Amel. Oh, halo. Oh, jadi lo yang namanya Amel. Ini buka pintu nih, ini buka pintu, pintunya buka.
apa-apa, kita ngobrol sebentar. Kenapa? Bisa. Lo kenapa takut? Lo kalau iya kalau lo nggak takut lo kesini. Oke, enggak, kita pengen tahu Ricky ada di dalam apa enggak? Saya nggak tahu Ricky di mana. Amel ngaku bahwa itu bukan rumahnya Ricky, itu rumahnya Amel dan dia nggak tahu di mana Ricky. Di dalam nggak ada Ricky. Jadi kita bingung dong. Ini rumahnya Ricky apa rumahnya Amel? Jangan. Ya udah buka pintunya, makanya buka pintunya. Cewek emang kelihatan muka lo aja. Lo nggak kelihatannya. Enak aja lo. Ya udah kalau nggak mana Ricky? Gue cuma nanya Ricky mana? Iya. Sopan santun, lebih sopan santun. Iya, maaf Pak Amel. Maaf Mbak, yang saya Mbak. Saya udah punya Mbak. Ya iya saya tahu. Maksud tuh aku ya. Iya, makanya. Gak usah. Iya, gini. Cepetan. Mbak sama Ricky satu kantor kan? Iya bener masih satu kantor. Iya, dipecat bareng Ricky kan? Mas kenapa itu campuran? Oh, pantesan ya. Jangan-jangan bener ya Ricky dipecat tuh gara-gara lo. Tolong Mbak. Kalau Ma, kalau mau tahu Ma. Iya, biar saya ngomong. Iya, Ricky ada di dalam nggak? Ya ada, saya udah. Ini rumah saya dan ini hak saya. Udah masuk ya, biarin. Aja. Tapi masalahnya Ricky ngasih alamat ini. Gue cuma nanya Ricky di sini apa coba urusannya sama lu bener-bener ya, oi. Henny marah bukan supaya dia sampai pengen manjat pagar. Terus Amel pun teriak sampai manggilin satpam rumah sekitar situ. Mas. Kenapa nih ribut-ribut ini? Ini Pak suka ngumpetin pacar orang. Jadi mohon maaf sekarang Nggak bisa dong Pak, saya kan kesini mau cari pacar saya sendiri. ini milik rumah ini milik rumah Mbak ini. Ya kenapa dia nggak berani kok izinin kita masuk? Udah pergi aja pergi. Satpam datang, lagi omel-omelin. Jadi kita diusir dari situ. Nah, Mama, ini Mama gimana sih? Ini katanya rumahnya Ricky. Mama nggak tahu yang Ricky selamat itu rumahnya. Ini jangan-jangan Mama nih ada hubungannya sama Ricky. Gua nggak ada hubungan apa-apa. Ya gimana Kamu nggak paham? bukan kurang ajar ya Pak Sampai ya? kamu nikah aja saya nggak tahu. Saya nggak sudi besanan sama kamu. Itu terserah Bapak. Ini kan kejadiannya anak sama anak sendiri. Udah deh. Kita kan di sini nyari Ricky. Jadi Pak, tuh lihatnya coba cari tahu tuh ada Ricky apa enggak. Saya putuskan jadi Pak untuk mengintai dari balik-balik pohon untuk mengetahui apakah di situ ada Ricky. Dan tiba-tiba Ciripa lari. Itu ada cowok naik mobil dan mobil keluar dari situ. Dia tanya, siapa Ricky bukan? Aku lihat tadi ada cowok si sampingnya. Dia Ricky bukan. Dia di belakang dia kata cowok itu. Dia Ricky bukan. Udah masuk dulu. Ikutin. Ricky belakang ke Jerry. Ikutin. Ini ada cowoknya soalnya berdua. Dari dalam, berarti dia bohong. Iya. Tapi tadi lo ngelihat Ya, ini aku sama lihat. yang naik mobil itu cowok. Itu Ricky bukan. Kita lihat fotonya. Enggak, aku lihatnya kan dari belakang. Lu gimana sih? Lu gimana mau lihatnya dari belakang? Masa aku suruh balik tanya gini gimana sih, Mas? Ya, lu lihat baik-baik. Ini Ricky bukan. Ini bukan, tapi lo lihat benar. Mungkin tapi tapi kayaknya iya bener-bener ini Benar, deh, apa Mas. sih Ricky? Enggak. Iya, terus gimana sih? Mobil itu pergi. Kayaknya Amel ada di dalam situ. Pertanyaannya siapakah cowok yang nyetir mobil itu? Apakah Ricky atau bukan? Elah, gimana sih, Mas? Kejar. Basah baju gua. Baju masuknya mana baju? Ganti Bajunya. Basah lagi. Ya ini yang rumah cuma ada Mas kantor ini. Ya udah nggak apa lah. Cepet ikutin. Ayo cepet ikutin. Ini kanan ya? Kanan itu dia kan mobilnya. Mobil itu berhenti di depan rumah sakit ibu dan anak. Ngapain lo itu bener Ricky? Ngapain di rumah sakit bersalin? Depan lagi parkir. Tidak di samping mobil hitam ya, samping mobil hitam. Cincin emang iya nih. Tuh. Tuh. Ricky bukan, itu Ricky bukan. Ya itu Ricky. Tunggu. Kita nggak tahu di dalam mobil itu ngapain Ricky. Nah, tuh cewek turun. Nah, cewek yang tadi. Sekarang aja. Yuk. Ricky, bukan. Ngapain lo di sini, ha? Ricky. Ngapain lo lagi di sini? Dasar bapak lo ya.
Sebenarnya saya itu cuma nolong dia doang. Lu punya anak Saya sama istri ngomong nggak? sama bos saya, sama istri bos saya, kalau dia damai dengan bos saya. Ya terus lu punya anak istri nggak? Kenapa lu nggak bilang ke gue? Dia tahu kalau gue punya anak istri, dia tahu kok. Dan akhirnya dia baik sama gue, ngasih kerjaan ke gue, dan gue akhirnya jadi tukang. Tapi lu bohongin istri lo pergi gitu aja selama seminggu, nggak ngabarin. Gue nggak bilang karena gue cari uang untuk anak gue. Dan ternyata Amel bilang bahwa dia memperkerjakan Ricky sebagai supir. Dia kasihan gara-gara Amel, Ricky jadi dipecat. Dan kita baru tahu dari informasi mereka kalau Amel selama ini berhubungan dengan bos mereka di Kanada. Namun pertanyaan yang penting adalah, ngapain Amel masuk ke rumah sakit ibu dan anak? Sekarang lu ngapain ke rumah sakit ibu dan anak? Mas, sekarang hidup saya nggak boleh gitu rutin buat ngecek rahim saya. Rahim? Lo punya anak? Anak siapa? Istri saya pusing, mas saya nggak mau ikut campur. Mana kunci mobil gua mau cabut sekarang. Apa? Dia marah? Dia marah tahu lo punya istri. Tadi suami lu nutupin semua kalau lo punya istri. Bagus kelakuan lo ya. Halo, gue dengar udah kawin sama ini, nggak bilang-bilang sama gue. Apa lagi yang mau lo jelasin, ah? Kurang puas lo udah ninggalin istri sama anak lo selama seminggu, ah? Kurang puas. Ricky bersujud berlutut di Henny, namun bapaknya Ricky marahin Ricky. Jangan berlutut. Gue nggak mau tahu lu pulang, lu nggak mau ditonton banyak orang begini. Dengar dulu, ini keluarga itu Pak. Sekarang lu mau nurut ya? Kalau nurut, ayo pulang. Iya akan pulang, tapi selesaiin dulu masalah kita keluarga ini Pak. Lu bijak gue. Hah? Ini menariknya lagi punya keluarga Pak. Mau jelek mau bagus gue bapak lu. Ya, tapi kita punya keluarga Pak yang masih selesaiin. Gue biar miskin gue nggak sekolah, gue masih punya malu, punya harga diri. Jangan pakai nama kita gue. Jangan ngingetin mulu, jangan ngingetin mulu. Kasihan sama Iya. kakak udah. Jangan nyalain Iya, kejadian jadi besar. Ya jelas lah kebohongan dia. Masalahnya kebohongan. Suasana pun kacau. Namun saya putuskan untuk berbicara dari hati ke hati kepada mereka.